Halo teman-teman, jadi di sini saya akan membahas tentang soal partograf atau soal kasus persalinan dan dibuat di partograf. Jadi di sini sesuai kasus di atas, ada seorang ibu bernama Ibu Sukma, usia 23 tahun, datang ke bidan, diantar oleh suaminya bernama Bapak Dori, usia 28 tahun. Jadi di sini teman-teman, ada seorang ibu datang ke bidan bernama Ibu Sukma. Jadi di sini teman-teman, ada seorang ibu yang akan melahirkan datang ke bidan. Ibu tersebut bernama Sukma, usia 23 tahun. Diantar oleh Bapak Dori, suaminya, usia 28 tahun. Kemudian di sini ibu mengatakan bahwa ini kehamilan yang kedua, persalinan belum pernah, abortus sudah 1 kali. Kemudian waktu mulai dirawat yaitu pada jam 4 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian waktu pecahnya ketuban di sini jam 8 waktu Indonesia barat. Kemudian ibu merasa mulai kenceng-kenceng pada jam 1 waktu Indonesia barat. Alamat ibu dan suami tersebut di Jalan Kaliputi, Batang. Kemudian di sini kita melihat pada jam 4 dimulai pemeriksaan dan didapati hasil denyut jantung janin yaitu 144 kali per menit. Kemudian air ketubannya di sini utuh, penyusupannya 1. Kemudian pada pembukaan serviks didapati hasil pembukaan serviks sudah 5 cm. Kemudian di sini penurunan bagian terendah janin yaitu 3/5 bagian. Setelah itu kontraksi uterus di sini didapati hasil 3 kali dalam 10 menit selama 35 detik. Jadi di sini dia masih diarsir karena dia masih 35 detik. Kemudian di sini nadi ibu didapati hasil 80 kali per menit. Kemudian tekanan darah 120/80 mm hidrakierum. Selanjutnya suhu tubuhnya di sini 36,7 derajat Celcius dan urin volumenya 250 ml. Kemudian makan terakhir ibu yaitu di jam 19 1 porsi, kemudian minum terakhir ibu jam 5 yaitu 2 gelas. Kemudian di sini pada pemeriksaan jam 4.30 denyut jantung janin didapati hasil 140 kali per menit. Kemudian pada kontraksi uterus masih 3 kali dalam 10 menit selama 35 detik. Kemudian di sini nadi ibu 80 kali per menit. Selanjutnya pada jam 5 denyut jantung janin yaitu 138 kali per menit, kontraksi uterus 4 kali dalam 10 menit selama 35 detik, dan nadi ibu 82 kali per menit. Kemudian pada pemeriksaan jam 5.30 di sini DCC-nya 134 kali per menit. Kemudian kontraksi uterus 4 kali dalam 10 menit selama 35 detik. Jadi masih arsir ya. Kemudian di sini nadinya 88 kali per menit. Selanjutnya pada jam 6 didapati DCC 138 kali per menit. Kemudian kontraksi uterus 4 kali dalam 10 menit selama 40 detik. Kemudian nadi ibu 88 kali per menit. Kemudian pada pemeriksaan 6.30 di sini DCC-nya 138 kali per menit. 138 kali per menit. Kemudian kontraksi uterus 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Ini di sini sudah blok. Kemudian nadi ibu 84 kali per menit. Selanjutnya pada pemeriksaan jam 7 di sini DJJ 140 kali per menit. Kemudian kontraksi uterusnya
5 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Kemudian nadi ibu 84 kali per menit. Selanjutnya pada pemeriksaan jam 7.30, di sini DJJ-nya 730 maksudnya, 145 kali per menit. Kemudian kontraksi uterusnya 5 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Kemudian nadi ibu 88 kali per menit. Selanjutnya pada pemeriksaan terakhir pada jam 8, di sini bidan melakukan pemeriksaan dan hasilnya penurunan kepala. Sudah penurunan kepala di sini 1/5 bagian, kemudian pembukaan serviks 10 cm. Sutura kepala janin teraba bersesuaian di sini. Penyusupannya 1, kemudian ketuban pecah sebelum pemeriksaan ketuban jernih. Di sini air ketuban J itu jernih. Kemudian denyut jantung janin di sini 140 kali per menit. Kemudian kontraksi uterus di sini didapati hasil 5 kali dalam 10 menit selama 50 detik. Selanjutnya tekanan darah ibu didapati hasil 120/80 mm hidrokirum. Suhu tubuh 37,5 derajat Celcius. Kemudian di sini pada jam 8.30 seorang bayi perempuan lahir. Di sini berat badan bayi 3.200 gram dan panjang badan 50 cm. Kemudian di sini didapati bayi menangis. Jadi itulah yang menjadi penjelasan saya mengenai soal kasus dalam partograf. Bila ada kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.